Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Strategi Operasional dan Studi Kasus Scientrif. Pembentukan strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu antara lain perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. 3 kegiatan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Perumusan strategi. Perumusan strategi bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan untuk pengembangan bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Implementasi strategi. Implementasi strategi bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengembangkan budaya mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengubah arah usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, lalu yang terakhir menghubungkan kompensasi karyawan dengan prestasi organisasi. Selanjutnya adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah usaha untuk memperoleh informasi yang tepat waktu, karena informasi yang tepat waktu secara umum lebih diperlukan sebagai dasar evaluasi. Di evaluasi strategi, para manajer harus mengetahui kapan strategi yang digunakan itu berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik, agar mengetahui apakah strategi yang diambil itu sudah cocok atau belum. Adapun beberapa aktivitas mendasar untuk melakukan evaluasi strategi. Yang pertama, meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Yang kedua, mengukur prestasi. Dan yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Bagian kedua, yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah proses awal dari manajemen strategi. Analisis lingkungan memiliki tujuan untuk mengamati lingkungan sekitar perusahaan yang mencakup semua faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Pada analisis lingkungan, mengidentifikasi SWOT atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan ancaman. Di sini saya akan membahas analisis lingkungan. Tentunya setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda-beda yang mereka terapkan untuk bisa meningkatkan nilai dan reputasi perusahaannya di mata masyarakat. Saat nilai perusahaan telah meningkat dan reputasi perusahaan telah baik di mata masyarakat, maka akan sangat mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau income, dan sangat mudah untuk perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Strategi untuk meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan harus diutamakan karena itu yang akan menjadi jembatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dituju. Selanjutnya yaitu strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis yaitu sendiri memiliki arti yaitu kumpulan keputusan atau tindakan yang digunakan untuk mengambil keputusan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Saya Samintata Rizkus Mawardani, NPM 273, akan melanjutkan bagian yang selanjutnya yaitu strategi bisnis Scientrif. Jadi sebelumnya, Scientrif adalah salah satu online thrift shop di Instagram yang mana saat ini bisnis thrift sendiri sedang digemari oleh para remaja di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Scientrif. Yang pertama, memperhatikan kualitas produk yang akan dipasarkan. Saat ini banyak bisnis baru yang bermunculan dengan produk thrift. Namun bisnis yang memperhatikan kualitas produknya itu masih sedikit. Padahal produk yang dipasarkan ini kan berupa barang bekas, di mana harus diperhatikan dengan teliti barang yang akan dipasarkan. Karena dalam menjalani bisnis, kualitas produk itu adalah hal yang penting dan harus diperhatikan agar dapat menarik banyak konsumen. Kemudian yang kedua, mengenali target pasar.
Jadi sebelum memasarkan sebuah produk, kita harus melakukan beberapa kali riset agar mengetahui siapa dan di mana produk yang akan dipasarkan ini sesuai dengan kebutuhan calon konsumen. Scientrift itu adalah online thrift shop yang menjual jersey baseball. Jadi target pasar yang tepat adalah para penggemar baseball. Namun tidak menutup kemungkinan orang yang tidak suka baseball akan membeli karena dapat menjadi sebuah fashion trend. Kemudian yang ketiga adalah menjadi kreatif dan inovatif. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, kreativitas dan inovasi itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kreativitas dan inovasi akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuat konsumen lebih tertarik dan akhirnya akan membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah melakukan promosi efektif dan memilih strategi bisnis yang efektif. Nah, cara menarik konsumen dengan mudah adalah dengan mengadakan promosi. Karena dengan promosi inilah calon konsumen akan mengetahui tentang produk dan percaya bahwa walaupun barang yang dipromosikan tetap berkualitas. Akan tetapi semuanya itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi tidak hanya dilakukan di awal saja. Karena jika hanya dilakukan di awal saja, itu akan membuat konsumen cepat lupa dengan produk tersebut. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan teknologi. Saat ini teknologi itu terus berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi para pelaku usaha. Dengan berkembangnya teknologi ini, itu bisa mempermudah penentuan strategi bisnis, yaitu untuk mengenali target pasar melalui sosial media yang ada, untuk menemukan ide-ide baru dan lebih mudah dalam melakukan promosi. Selain itu, dengan sosial media kita juga bisa mempermudah untuk melakukan interaksi dengan para konsumen. Bagian yang selanjutnya adalah strategi operasional. Jadi, strategi operasional merupakan sebuah keyakinan dalam suatu visi yang mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan atau telah direncanakan oleh suatu perusahaan. Strategi operasional terdiri dari beberapa elemen seperti visi, misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Strategi operasional Scientrift. Yang pertama, menambah atau mencari koneksi dengan supplier penyedia fashion thrift. Supplier yang dimaksud di sini adalah supplier yang dapat memberikan kualitas terbaik dan dapat memberikan pelayanan impor barang dari luar negeri, karena pada saat ini para remaja sangat mengandungi fashion-fashion yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, menghitung berapa kira-kira modal yang akan dibutuhkan. Modal yang dimaksud di sini adalah modal untuk mengimpor barang-barang yang berasal dari luar negeri serta menyiapkan beberapa dana untuk perencanaan promosi dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencari tempat thrift yang sekiranya ramai dikunjungi orang. Tempat yang ramai dikunjungi orang yang dimaksud di sini adalah kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang memiliki banyak universitas, karena fashion thrift banyak digemari oleh para mahasiswa dan pelajar. Serta di kota-kota besar banyak masyarakat yang memperhatikan fashion. Yang keempat, mempromosikan toko lewat semua media sosial serta e-commerce. Media sosial yang biasanya digunakan untuk online thrifting biasanya Instagram, Twitter, atau TikTok. Kalau e-commerce yang digunakan biasanya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan juga tidak lupa untuk memberikan diskon pada saat hari-hari tertentu seperti tanggal 12/12 yaitu Hari Belanja Online Nasional, serta kemarin pada 17 Agustus banyak sekali online shop yang memberikan diskon 17% pada hari kemerdekaan. Serta tidak lupa untuk menggunakan pelayanan gratis ongkir yang diberikan oleh e-commerce seperti Shopee, Tokopedia. Bagian kelima, studi kasus dan analisa SWOT. Bisnis thrifting berawal dari adanya tren pre-love yang mana seseorang menjual barang milik pribadi dengan alasan ingin berganti mode, terasa kekecilan, dan lain sebagainya. Thrift sendiri memiliki arti hemat atau penghematan, sehingga dalam dunia bisnis, thrifting berarti menjual barang bekas dengan kualitas yang sangat bagus. Bisnis thrifting dan pre-love ini mulai eksis semenjak tahun 2013 dan kebanyakan berhubungan dengan fashion. Dalam bisnis thrift shop, apapun barang serta nama brandnya, selama barang bekas tersebut berkondisi baik dan layak, memiliki arti dapat diperjualbelikan. Bisnis thrifting sendiri biasa dikenal dengan second hand.
Untuk analisa SWOT merupakan suatu analisis yang banyak dipakai dalam penyusunan perencanaan strategi bisnis, yang bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera diambil perubahan keputusan dalam menghadapi pesaing. Mengapa dibutuhkan analisis SWOT? Karena pada saat ini bisnis thrifting banyak merajalela dan kita membutuhkan strategi untuk menghadapi para pesaing. Salah satunya menggunakan analisis SWOT. Baik, saya Rizky Fernanda akan menjelaskan di bagian selanjutnya, yaitu mengenal thrift. Thrift memiliki arti hemat atau penghematan, sehingga dalam dunia bisnis, thrifting berarti menjual barang bekas dengan kualitas yang sangat bagus. Bisnis thrifting berawal dari adanya tren pre-love, yang mana seseorang menjual barang milik pribadi dengan alasan ingin berganti mode, rasa kekecilan, dan lain sebagainya. Dalam bisnis thrift shop, apapun barang serta nama brandnya, selama barang bekas tersebut berkondisi baik dan layak untuk dipakai, memiliki arti dapat diperjualbelikan. Bisnis thrifting banyak dijumpai pada kota-kota yang menjadi tujuan para pelajar dan mahasiswa, karena generasi milenial berdaya tarik tinggi terhadap tren fashion yang sedang terjadi. Bisnis thrifting juga biasa dikenal dengan second hand. Thrifting sendiri merupakan salah satu usaha yang mudah dilakukan dan banyak diminati oleh para generasi milenial. Sekarang, usaha thrifting semakin menyebar, sehingga mengakibatkan munculnya persaingan yang sangat ketat antar sesama bisnis thrifting. Menjalankan bisnis di tengah persaingan yang cukup sengit tentu bukanlah hal yang mudah. Diperlukan strategi yang jitu. Namun, sebelum merumuskan strategi, perlu dilakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap bisnis yang dijalankan secara cermat. Selanjutnya ada strength dan weakness. Strength sendiri merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam bidang konsep bisnis yang ada. Beberapa strength diantaranya adalah produk premium quality yang sangat baik dan layak dipakai. Yang kedua, produk yang limited atau hanya satu produk dan tidak akan restock. Yang ketiga, pengambilan foto produk secara real tanpa editan. Yang keempat, produk unisex dapat digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kelima, jenis produk yang jarang dijual seperti jersey baseball dan basket. Lalu selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Weakness sendiri adalah kondisi kelemahan yang terdapat dalam konsep bisnis yang ada. Beberapa di antara weakness-nya adalah yang pertama, jenis produk terbatas. Yang kedua, tidak ada promosi yang terjadwal. Yang ketiga, tidak ada toko offline. Dan yang keempat, barang bekas. Selanjutnya, ada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis science thrift. Dibagi menjadi dua, ada opportunities atau peluang, dan juga threats atau ancaman. Hal-hal yang menjadi peluang bagi science thrift untuk kemajuan perkembangan bisnisnya, yang pertama adalah dengan adanya tren fashion baru yang mengarah pada penggunaan jersey sebagai salah satu komponen untuk melakukan mix and match outfit. Lalu yang kedua yaitu dengan melakukan promosi terjadwal setiap bulannya yang dapat memperluas pasar dan lebih mengenalkan science thrift kepada masyarakat. Dan yang terakhir, adanya perkembangan IT dapat sangat membantu konsumen science thrift untuk melakukan pembelian secara online tanpa harus bersusah payah untuk mengunjungi toko. Selain beberapa peluang yang memiliki potensi untuk meningkatkan kemajuan bisnisnya, science thrift juga dihadapkan dengan berbagai ancaman yang patut untuk diantisipasi. Adanya persaingan harga produk dengan penjual thrift lain merupakan ancaman pertama yang dihadapi science thrift. Konsumen tentu akan membandingkan harga jual science thrift dengan toko thrift lain. Selanjutnya, adanya kesamaan jenis produk jual dengan penjual thrift lain juga akan membuat posisi science thrift terancam. Belum lagi jika perbandingan harga yang ditawarkan oleh pesaing berada di bawah mereka. Lalu yang terakhir yaitu adanya perubahan tren fashion yang mengancam produk-produk science thrift tidak dilirik oleh pasar karena dinilai sudah tidak zamannya lagi untuk menggunakan jersey seperti itu untuk keperluan keseharian. Nah, sampailah kita di penghujung presentasi pemaparan materi strategi operasional dari kelompok 2. Saya, mewakili teman-teman dari kelompok 2, memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga pemaparan materi dari kami dapat menambah wawasan kalian ya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.